Terus like, kalau di asrama kan ini agak spesial ya. Terus Ya. bukanya sama sahurnya gimana kamu? Bukannya kan ada catering sekolah, jadi makannya dari sekolah gitu. Dari sekolah? Sama teman-teman. Ya. Oh, jadi dari sekolah ya. Oh, artinya orang tua tidak mengirim gitu kan ya? Enggak. Oh, iya 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 iya. Oke oke oke. Bagus bagus bagus. Nah, kemudian di luar pelajaran kamu bertiga sering anu nggak? Sering diskusi, sering bahas soal bareng-bareng nggak? Kalau bertiga, kalau misalnya di luar jam itu biasanya kita sendiri-sendiri gitu, Pak. Mungkin kalau misalnya ada soal yang misalnya ada salah satu dari kita yang bingung, terus dibahasnya bareng. Cuman kalau misalnya belajar dari awal sampai akhir, misalnya kalau di luar jam itu nggak selalu bareng-bareng gitu. Jadi ada sendiri-sendiri. Jadi di luar jam yang ada itu tergantung, misalkan Adira mau belajar apa, kemudian Jatsia belajar apa, itu tergantung ya. Oh, Iya. Oke. Selama ini kalau belajar gitu sering mendapatkan kesulitan nggak? Selama di sekolah. Selama di sekolah sering mendapatkan kesulitan nggak untuk menjawab soal itu? Mungkin sulit, kadang sulit, tapi maksudnya karena di bawah kan ada guru, jadi nggak sesulit di rumah. Di rumah kan mau nanya bingung kan. Iya. Kalau di rumah mau nanya sama siapa gitu kan. Kalau di sekolah kan paling tidak ada tempat untuk bertanya. Terus kamu rasakan sendiri selama 1 minggu ini, 1 pekan ini di sekolah, progresnya gimana? Terasa nggak? Kerasa sih kayak lebih kurang, kompetisi itu lebih kurang, terus kayak lebih fokus gitu belajarnya. Ya, oke. Nabila malah keluar itu. Nabila belum saja ngomong malah sudah keluar. Nabila Harahap tadi udah muncul tapi belum saya tanya. Belum, hilang. Oke, sambil nunggu dulu ya, soalnya saya mau menerangkan termodinamika. Adira, saya mau nanya. Nah, di antara teman-teman yang ada itu, kamu belajar di sekolah, mereka udah tahu? Tahu. Tahu ya udah. Artinya kan kalau tahu kan enak gitu loh. Kan udah tahu. Iya. Enak gitu loh. Nah, kemudian insya Allah pekan depan itu tambahan malam itu akan ditarik ke siang. Waktu kemarin kan belum diizinkan. Jadi tambahan jam 21 malam menjelang sahur belajar fisika. Tapi insya Allah nanti mulai pekan depan, hari Senin, tambahannya tidak malam lagi, tapi ba'da zuhur. Mudah-mudahan kamu bisa efektif lah memanfaatkan waktu. Nah, tinggal ya, kalau Adira tanggal berapa kamu untuk UTBK? 28 April. 28 April berarti hari apa? Hari Rabu ya? Iya. Rabu. Kalau Jatsia hari apa? 1 Mei. 1 Mei. Iya. Oh, masih belakangan. Kalau Najma tanggal berapa? 1 Mei juga. 1 Mei. Oh, 1 Mei juga. Ya. Oke. Pak Subo, Afwan. Tadi yang hari Senin itu ditarik ke siang jam berapa? Ba'da zuhur. Ada kegiatan? Iya, ada tambahan dari guru. Nanti dikoordinasikan dengan sekolah, karena kami dari kemarin kan kami dapat
masukan pertanyaan dari orang tua lah. Kita kan mengikuti ketersediaan waktu yang disediakan oleh sekolah. Nah, kemarin tadi itu rupanya mungkin sudah ada kesepakatan Pak Daduhur, ya mudah-mudahan itu bisa dipertimbangkan gitu, bisa dipertimbangkan nanti caranya diatur seperti apa gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nanti bisa koordinasinya lebih inilah. Oke. Salsabila, assalamualaikum Salsabila. Waalaikumsalam. Tadi kamu kemana Salsabila? Tadi yang jam pertama nggak bisa. Oh nggak bisa, ya. Sekarang udah bisa ya. Ya. Salsabila, kira-kira kamu perkembangannya sampai hari ini seperti apa? Perkembangan persiapan menghadapi UTBK? Nggak tahu gimana, biasa aja. Biasa aja ya. Artinya kalau ngerjain soal nggak terasa lancarnya, terasa tersendatnya gitu kan kelihatan. Lumayan membaik tapi. Oh lumayan membaik. Alhamdulillah. Yang penting kan itu. Oke, baiklah. Dari yang ada baru 3 orang, saya mau menerangkan termodinamika. Jadi kalau misalkan ada suatu gas yang berada dalam suatu tabung tertutup, ini ditutup dengan piston, ini isinya adalah gas ideal. Sekarang jika gas mendapatkan kalor, maka yang pertama gas itu akan digunakan kalau misalkan dalam suatu ruangan, kalian bisa membayangkan terdiri dari gas ideal. Nah, gas ideal itu terdiri daripada partikel-partikel. Kemudian saya asumsikan bahwa partikel-partikel itu adalah kalian semuanya. Kalian berada dalam suatu ruangan. Suatu saat di luar ruangan itu ada kebakaran. Di luar ruangan ada kebakaran. Maka yang pertama kali dilakukan, atau apa yang kamu rasakan, pasti kalau di luar ruangan kalian berada itu ada panas, kalian pasti merasakan kepanasan, dan sebagai wujud reaksi kepanasan tadi, kalian akan melakukan apa? Kipas-kipas. Nah, dalam kipas-kipas ini berarti ada suatu gerakan. Kalau ada suatu gerakan, maka dikatakan kalian melakukan energi kinetik. Jadi, jika gas memperoleh kalor, maka yang pertama
digunakan untuk merubah energi kinetik dan energi kinetik itu ada di dalam ruangan, maka ini dikatakan terjadi perubahan energi dalam. Terjadi perubahan energi dalam. Oke. Setelah kalian melakukan kipas-kipas atau gerakan atau menambah energi dalam, tetapi panas juga tidak kunjung reda, tapi terus nambah, maka kalian pasti akan melakukan tindakan. Pasti kalian akan melakukan usaha. Pasti kalian akan melakukan kerja, yaitu dengan mendorong pintu. Nah, ini yang kedua, melakukan usaha luar. Melakukan usaha luar. Melakukan kerja atau usaha luar. Usaha luar. Sehingga hukum termodinamika yang pertama dituliskan bahwa jumlah kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha luar. Jumlah kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha luar. Berarti K ini adalah usaha luar, jumlah kalor, delta U perubahan energi dalam, sedangkan W adalah usaha luar. Perubahan energi dalam ini nilainya sama dengan berapa? Nilainya adalah bisa 3/2, bisa 5/2. Nah ini, tapi secara umum saya bikin gini aja. 3/2 NR delta T atau sama dengan 3/2 NK kali delta T. NK kali delta T. N kali K kali delta T. Ini perubahan energi dalam. Sedangkan usaha luar itu sama dengan apa? Secara umum kan sama dengan gaya kalikan perpindahan. Nah ini yang nantinya akan ditulis tekanan kali perubahan volume. Tekanan kali perubahan volume. Nah, energi dalam itu nilainya ada positif, ada negatif. Ada negatif. Kapan jumlah kalor itu positif? Kalau sistem menerima kalor. Kemudian negatif kalau sistem melepas kalor. Ini untuk Q. Sedangkan delta U, perubahan energi dalam, nilainya bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Positif itu terjadi kenaikan energi dalam. Negatif adalah penurunan
penurunan. Penurunan. Sedangkan usaha luar bisa positif, bisa negatif. Positif itu melakukan usaha luar, melakukan usaha luar, ditandai dengan volumenya membesar. Volume makin besar. Makin besar. Yang kedua, usaha luar negatif. Berarti ini menerima. Menerima, bukan melakukan, tapi menerima usaha luar. Nah, kalau menerima usaha luar, maka volumenya makin kecil. Volume mengecil. Membesar, mengecil. Nah, ini yang disebut sebagai hukum termodinamika yang pertama. Ini adalah hukum termodinamika yang pertama. Nah, hukum termodinamika yang pertama ini dikenal juga sebagai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Kemudian kalau ditinjau prosesnya, yang pertama adalah bahwa gas itu mengalami proses isobaris. Kalau prosesnya isobaris, maka usaha luar ini nilainya sama dengan P kalikan V2 kurangi V1. Sedangkan delta U-nya tetap, delta U-nya adalah 3/2N kali R kali T2 min T1. Nah, jumlah kalornya apa? Jumlah kalornya sama dengan delta U ditambah dengan usaha luar. Kemudian yang kedua adalah proses isokoris. Yang kedua, proses isokoris. Proses isokoris ini adalah volume tetap. Kalau ini tekanan tetap. Tekanan tetap. Kalau ini volume tetap. Kalau volumenya tetap, berarti bahwa usaha luarnya W sama dengan P kali delta V, delta V-nya ini sama dengan 0, maka usaha luarnya 0. Nah, sekarang delta U-nya berarti sama dengan 3/2N kali R kali T2 min T1, maka jumlah kalornya sama dengan perubahan energi dalam, karena usaha luarnya adalah 0. Yang ketiga, kalau prosesnya adalah proses isotermis. Proses isotermis. Nah, di dalam proses isotermis, ini suhunya tetap. Suhu tetap. Nah, kalau suhunya tetap, maka ini delta U-nya 0. Delta U-nya 0. Delta U-nya sama dengan 0. Kemudian usaha sama dengan apa? Usaha sama dengan P kali dV.
Nah, ini P-nya diganti sama dengan nRT per volume dV. Nah, kalau dihitung ini nilainya sama dengan nRT ln V2 per V1. nRT ln V2 per V1. Sehingga jumlah kalornya ini sama dengan usaha luar. Kemudian yang keempat adalah proses adiabatis. Proses adiabatis. Proses adiabatis. Kalau prosesnya adiabatis, tidak ada penambahan atau pengurangan kalor. Tidak ada penambahan atau pengurangan kalor. Pengurangan kalor. Kalau tidak ada penambahan atau pengurangan kalor, ini akan didapatkan bahwa Q-nya sama dengan 0. Kalau Q-nya sama dengan 0, maka delta U sama dengan W, tapi jangan lupa tandanya minus. Tandanya minus. Kalau kita masukkan bahwa 3/2N R kali delta T sama dengan min P kali delta V, P kali delta V. Berarti di sini ada dua kemungkinan. Di dalam proses adiabatis ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau delta T-nya positif, delta T positif atau naik suhunya, maka delta V-nya akan bernilai negatif. Ini volume turun. Volume turun. Yang kedua, kemungkinannya delta T-nya yang negatif, berarti suhu turun, maka delta V-nya menjadi naik. Delta V naik, ini volume naik. Volume naik. Silakan tulis dulu teorinya.
Afwan pas Subuh mau Ya. tanya. Silakan. Itu di yang proses isotermis, yang bagian usaha luar, itu P kali D V Delta atau V, P kali DV. P Oh. kali DV itu sebenarnya ini nanti penyelesaiannya menggunakan metode integral. Nah, gitu loh. Cuma nggak saya tulis. Itu ya, jadi H kali V2 per V1. NRT ln. Oh, ln itu ln. Ln V2 per V1. Oke, makasih Pak. Oke. Aku mau tanya lagi untuk Ya. yang usaha Ya. luar di apa namanya, kasus kalau melakukan usaha luar sama menerima usaha luar, itu korelasinya sama plus minnya itu gimana biar enggak Oke. Misalkan suka gini. lupa gitu. Jadi gini. Kalau misalkan gas dipanaskan, lalu misalkan tutup silindernya itu mengembang. Kalau mengembang berarti volumenya nambah atau berkurang? Nambah. Kalau volumenya nambah itu usahanya positif. Tapi misalkan kita punya pompa sepeda, kita tekan seret. Nah, volumenya kalau pompa sepeda itu mengecil atau membesar? Mengecil. Itu usahanya negatif. Oh, jadi sebanding sama volume. Iya, tergantung pada, pokoknya kuncinya gini aja. Kalau volumenya itu membesar, melakukan usaha. Kalau volumenya mengecil, menerima usaha. Paham ya? Oke. Paham. Oh, jadi Pak Subo mau Ya. nanya. Silakan. Kalau misalnya kita nggak dikasih tahu nih volumenya makin besar atau makin kecil, cara kita nentuin volumenya min atau plusnya gimana? Oke. Dari kata-kata apa kalau di Dari soal? kata-kata, misalkan gini, gas yang mula-mula volumenya 0,5 meter kubik, 0,5 meter kubik, lalu diberikan tekanan sehingga volume menjadi 2,5 meter kubik. Kalau dari 0,5 ke 2,5 itu makin besar atau makin kecil? Dari 0,5 menjadi 2,5 itu makin besar atau makin kecil? Makin besar. Nah, itu namanya usahanya positif. Kalau kita nggak tahu volumenya apa, misalnya nggak tahu volumenya besar atau mengecil, nggak dikasih tahu di soal. Contohnya, coba kamu ngarang aja. Misalkan apa? Nggak tahu. Silakan. Bentar Pak, lagi cari Ya. soalnya. Oke. Lanjut dulu aja Pak
soalnya belum nemu. Oke. Coba saya minta Jatsiah bacakan soal nomor 1 yang saya share. Pak Subo, Ya. Afan. Udah nemu ini. Ini misalnya Baca aja. ini langsung bagian yang usahanya aja ya Pak. Pada sistem dilakukan usaha 100 joule. Dilakukan itu negatif. Kan dilakukan artinya menerima gitu loh. Usahanya negatif. Berarti W-nya sama dengan min 100 joule. Terus apa? Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem dilakukan usaha 100 joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalori yang diserap sistem adalah Q, maka ini ada pilihannya. Oke, itu ada kata adiabatik. Iya. Kalau adiabatik berarti Q-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. Kan di sini kalau gitu delta U sama dengan min V. Berarti perubahan energi dalam sama dengan 100 joule. Coba pilihannya yang pertama apa? Kalau yang pertama min 1000 joule. Yang 100 joule itu yang B. Yang B. Pertanyaannya perubahan energi dalam kan? Pertanyaan perubahan energi dalam kan? Oh, ini. Ini deh Pak, tadi Q-nya sama dengan 0 ya Pak? Q-nya harus 0. Kalau adiabatis Q-nya harus 0. Ada juga Q-nya sama dengan 0. Oh, Q-nya 0. Berarti pilihannya 1, 2, 3, 4 dong. A, B, C, D, E. Coba yang A apa baca. Yang A delta U sama dengan min 1000 joule. Min 1000 joule. Oke, yang B. Yang B delta U sama dengan 100 joule. Delta U sama dengan 100 joule. Terus yang C. Yang C sama dengan delta U sama dengan 10 joule. Sama dengan 10 joule. Terus yang D. Yang D Q sama dengan 0. Q sama dengan 0. Yang E. Yang E delta U plus Q sama dengan min 100 joule. Delta U plus Q min 100 joule. Gitu ya? Benar? Ya. Oke. Ini delta U-nya sama dengan 100. Ditambah 0 sama dengan min 100. Ini jelas yang E nggak mungkin. Yang E nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini mungkin. Ini mungkin. Ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Ada 2 jawaban. Pak, kalau misalnya yang melakukan, Anda pernah kayak ngingat gitu, entah benar entah salah, pokoknya kalau melakukan tuh berarti capek terus jadinya negatif. Terus kalau menerima kayak kita nggak kerja, jadi ada yang kerja untuk kita, jadi positif gitu. Itu tuh apa ya Pak? Ulangi biar jelas. Ulangi. Jadi Ana pernah ingat analogi tentang usaha gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan usaha, berarti kan kita capek, berarti kalau melakukan usaha itu negatif. Melakukan usaha negatif. Ya, Ana pernah dengar kayaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya dilakukan usaha, berarti kan kita menerima usaha dari orang, berarti kita nggak kerja.
berarti Nggak kerja. positif gitu, nggak capek. Jadi positif. Itu berarti itu salah ya, Pak? Salah konsep. Salah konsep. Salah konsep. Yang namanya melakukan, kita melakukan, itu malah capek. Oh, kita bekerja. Kalau kamu kerja, capek enggak? Kerja pasti capek. Tapi kalau misalkan ada orang, ini misalkan kuli panggul beras, ini bawa beras, ini orangnya di sini. Nah, terus ini dibawa ke mobil di sini, ke mobil bak terbuka. Taruhlah ini 100 kg dia panggul bawa ke sini. Ini usahanya berapa? Usahanya 0. Kenapa? Karena gayanya ke bawah, gayanya itu ke bawah, gayanya ke bawah, F, ini S-nya ke kanan. S-nya. Ini sudutnya 90 derajat. Padahal rumusnya usaha sama dengan F kali S kosinus alfa. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi orang yang capek manggul beras dari satu tempat bawa ke mobil, ini capek tapi nggak melakukan usaha. Capek tapi nggak melakukan usaha. Nah, kenapa dia sakit? Yang menyebabkan sakit bukan usahanya, tapi torsinya atau momen gaya. Tapi kembali ke konteks mula. Kalau yang namanya melakukan usaha, itu usahanya positif. Kalau menerima usaha, usahanya negatif. Jadi pandangan kita adalah ke gasnya sendiri. Gasnya sendiri. Gas melakukan usaha, berarti gas itu dorong. Kalau gas itu dorong, volume naik. Itu melakukan usaha. Tapi kalau gasnya didorong, berarti gasnya itu mendapatkan usaha. Gasnya menerima usaha. Oke? Bisa dipahami? Gimana, Adira? Najwa? Iya. Oke. Udah paham ya? Oke. Ya. Oke. Sekarang tolong baca soal nomor 1. Soal nomor 1. Baca siapa? Salsabila nomor 1. Salsabila nomor 1 baca. Usaha yang dilakukan oleh gas ideal yang mengalami proses isokorik dari tekanan P1 sampai P2 adalah isokorik. Salsabila, isokorik itu apa? Isokorik adalah volume tetap. Berarti usahanya 0. Usahanya 0. Itu di situ yang jawabannya 0 mana, Salsabila? yang A. Nah, bisa kan ya? Bisa. Oke. Nomor 2 ke Tarisa, Iya, 1,5 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik sampai 87 derajat Celcius. Jika tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, gas helium melakukan usaha luar sebesar. Itu prosesnya proses apa? Isobarik. Isobarik. Proses isobarik. Tekanannya berapa? 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian T mula-mula, T1 berapa Kelvin? Celcius, ini masih Celcius. Ya, berapa? 27. 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin kan ya? 300 Kelvin.
Ini 87 derajat Celcius, berarti 360 Kelvin. Betul nggak? Iya. Ya. Sedangkan V1 adalah 1,5 meter kubik. Betul nggak? Iya. Ya. Sekarang cari V2-nya. Kalau prosesnya proses isobarik berarti apa dong? Berarti bahwa V2 per P2 sama dengan V1 per T1. Berarti dari sini akan didapatkan bahwa volume 2 per T2 itu 360 sama dengan 1,5 per 300 dibagi 60, ini dapat 6, ini dapat 3, ini dapat 0, ini dapat 5. Nah, ini dapat 0,3. Berarti volume 2 adalah volume 2 ketemu sama dengan 1,8 meter kubik. Betul nggak, Tarisa? Iya. Ya, oke. Sekarang W-nya kalau isobarik berarti P kali V2 kurangi V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5. Ini 1,8 kurangi 1,5 berapa, Tarisa? 0,3. 0,3. Berarti ini hasilnya 0,6 kali 10 pangkat 5 Joule. Itu jawabannya pakai satuan apa, Tarisa? Pakai satuan kilojoule. Kilojoule. Berarti ini saya tulis 0,6 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 Joule. Ini menjadi kilojoule, ini 60. Ada nggak, Tarisa, 60 kilojoule? Ada. Ada. Nomor 3, Najma, saya minta tolong bacakan. Nomor 3. Grafik di bawah memberi hubungan antara tekanan P dan volume. Tekanan dan volume, tekanan dan volume. Gambarnya apa? Garis ya? Enggak, iya. Gitu? Iya. Oke. Ini angka berapa nih? Angka 1 sama Ini 1. angka 1. Ini angka berapa? 2 sama 2. 2 sama 2. Yang ditanyakan apa? Dari sejumlah massa gas ideal dari grafik tersebut. Usaha yang dilakukan gas selama proses adalah proses dari 1 ke 2 menurut Najma ini volumenya membesar atau mengecil? volumenya membesar. Berarti melakukan usaha. Berarti kalau melakukan usaha positif ya.
Nah, ini volume, lihat aja, oh volume makin gede. W sama dengan P kali delta V atau sama dengan P kali dV. Nah, ini yang dinamakan integral. Sama dengan apa? Luas grafik. Luas grafik. Nah, cuma ini kalau kita mau menghitung, berarti grafik ini luasnya luas trapesium kan, Najma ya? Nah, Iya. nah, masih ingat luas trapesium apa? Jumlah sisi sejajar gitu kan ya? Jumlah sisi sejajar itu 1 ditambah 2, 1 tambah 2 bagi 2 kali tingginya ini kan, tingginya adalah 1 ya, kali 1 sama dengan 1,5 Joule. Parah banget. Nomor 4, Andira, baca. Satu gas ideal Mengalami apa, Andira? Satu gas ideal mengalami proses siklus seperti Siklus ini P, ini V ya? iya. Terus gambarnya gambar apa itu? Gambar persegi Persegi panjang. persegi aja. Oke. Ini angka berapa ke bawah? Angka berapa ke bawah? 1. Oh Satu iya, ini? ke bawah 2, yang di bawah 2 sama 4. 4. Ini? 1 sama 3. 1 sama 3. Apa yang ditanyakan? Yang ditanya adalah kerja yang dihasilkan pada proses siklus ini dalam kilojoule. Yang namanya usaha itu kan luas grafik ya. Tadi itu kan luas grafik. Ya udah, ini bentuknya apa ini? Persegi. Persegi. Ini ke sini 2 kan ya? 2. Iya. Ini ke sini 2. Ya udah, 2 kali 2 berapa? 4 ya? Iya. Oke, cari yang angkanya 4. Mana? B. Kembali ke monitor. Ini panahnya kemana, Andira? Ini panahnya kemana? Ke kanan. Kanan. Yang ini? Ke bawah. Bawah. Yang ini? Ke kiri. Kiri. Ini ke atas. Ya. Ini menurut Andira putarannya searah jarum jam atau melawan? Searah. Searah. Kalau putarannya searah jarum jam, putaran searah jarum jam, maka usahanya positif. Usahanya positif. Tapi kalau putarannya melawan jarum jam, ini usahanya negatif, usaha negatif.
Kemudian yang ketiga, saya mau nanya Adira, ini menurut Adira siklusnya tertutup atau terbuka? Tertutup. Oke. Kalau siklus tertutup, berarti kembali ke awal. Kembali ke awal. Kalau kembali ke awal, berarti T akhir sama dengan T awal. Kalau T akhir sama dengan T awal, delta T-nya sama dengan 0. Jadi setiap siklus yang tertutup, perubahan energi dalamnya adalah 0. Setiap siklus yang tertutup, perubahan energi dalamnya 0. Cuma soal itu kan yang ditanya hanya usaha luar kan Adira ya? Betul ya? Iya. Ya. Jadi usahanya adalah pakai angka 4. Saya minta Jatsiah nomor 5. Jika sejumlah gas ideal mengalami proses adiabatik, maka yang pernyataan pertama, diabatik yang pertama apa? yang pertama terjadi perubahan volume pada sistem. Terjadi perubahan volume. Terus kalau yang kedua terjadi perubahan suhu. Terjadi perubahan suhu. Terus yang ketiga? Terjadi perubahan tekanan. Terjadi perubahan tekanan. Terus yang keempat? Tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem itu dengan luar sistem. Tidak terjadi pertukaran kalor. Yang dinamakan tidak terjadi pertukaran kalor itu Q-nya 0. Ini Q-nya sama dengan 0. Ini benar, ini benar. Kemudian dari Q sama dengan 0, Q sama dengan 0, itu didapatkan dari Q sama dengan 0, bahwa perubahan energi dalam sama dengan min usaha luar, ini 3/2 N kali R delta T, ini sama dengan min P kali delta P. Nah, ternyata terjadi perubahan suhu. Ternyata terjadi perubahan suhu. Kemudian yang berikutnya, ini terjadi perubahan volume. Nah, berarti ini terjadi perubahan tekanan juga. Nah, itu yang kalau di dalam proses termodinamika, yang dituliskan begini. Bahwa P kali V pangkat gamma konstan, itu artinya P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Gamma adalah panas jenis dalam tekanan tetap bagi panas jenis dalam volume tetap. Nilainya lebih dari 1. Nilainya lebih dari 1. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa T kali V pangkat gamma min 1 sama dengan T kalikan V ini gamma pangkat min 1. Jadi di sini kelihatan baik tekanan, volume maupun suhu akan berubah, tetapi jumlah kalornya tidak ada yang nambahi, tidak ada yang ngurangi.
contoh saya gambarkan. Di IHBS kalau sore hujan nggak, Najma? Iya, Hujan. Hujan itu kenapa? karena ada awan. Awan. Awan itu karena apa? Proses apa? Eh, Kondensasi atau Iya. pengembunan. Nah, pada waktu terjadi pengembunan, air-air yang berubah menjadi uap air yang berubah menjadi tetes air itu melepaskan kalor enggak? iya. Iya. Yang nerima kalor siapa? Atmosfer. 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 Suatu saat kalor yang diterima atmosfer digunakan untuk memanaskan air lagi, terjadi penguapan. Berarti dalam sistem atmosfer semesta, alam semesta, itu prosesnya dianggap proses adiabatik. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan kalor sistem secara umum. Paham ya? Karena panasnya dapat dari atmosfer, begitu pengembunan dilepas ke atmosfer, nanti dipakai terus itu bersiklus, maka dinamakan proses adiabatik. Paham ya? Oke. Terus nomor 6. Nomor 6. Siapa nih? Nomor 6 berarti siapa ya? Kembali ke Nabila lagi deh, Nabila. Kok Nabila nggak ada ya? Ada nggak Nabila? Nggak ada. Ke Salsabila nomor 6, Salsabila. Sejumlah gas ideal mengalami siklus A min B, min C, min D, min A. Suhu di titik C sama dengan 400 K. Maka saya mau gambarkan dulu. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah P, ini V. A-nya di sini ya. A, B, C, D. Betul? Ya. Oke. Terus di A ini ada angka berapa, Salsabila? 5. 5. Di D ini ada angka berapa? 2. 2. Ini angka berapa? 2. 2. Ini angka? 4. Oke. Suhu di C berapa? Yang diketahui dalam soal suhu di mana? Di A atau di B? Suhu di C. Suhu di C berapa Kelvin? 400. 400 Kelvin. Pernyataan yang pertama apa yang pertama? Kalor yang diserap gas per siklus 20 Joule. Nah, kalornya sama dengan 20 Joule ya. Oke. Terus yang kedua? Usaha gas 6 Joule. Sama dengan 6 Joule. Yang ketiga? Perubahan energi dalam gas 2 Joule. Perubahan energi dalam gas berapa? 2? Iya, 2 Joule. Oke. Terus yang keempat? Suhu di titik A 500 Kelvin. Suhu di A 500 Kelvin. Coba lihat tadi yang saya gambar dan saya hapus. Ini siklusnya Salsabila. Ini namanya siklus terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Kalau tertutup berarti delta U-nya pasti 0 dong. Iya. Delta U-nya 0. Kemudian yang kedua, usahanya itu luas. Luas apa ini Salsabila? Persegi. Persegi. Berarti ini adalah 2. Ini sama dengan 3. 3 kali 2 adalah 6. Ini benar ya? Betul? Kan 3 kali 2. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Betul ya? Iya, betul. Ya. Oke. Sekarang jumlah kalor
perubahan energi dalam ditambah usaha luar. Ini 0, ini 6, berarti 6 Joule. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Sekarang untuk mencari suhu di A gimana? P kali V per T sama dengan P kali V per T. Oh, ini PA, VA, TA, PC, VC, TC. PA sama dengan 5. Volume A adalah 2 per TA. Tekanan C adalah 2. Volume C sama dengan 4. Suhu C adalah 400. Kalau gitu, ini duanya kita coret. Nah, kita coret. Ini saya bagi dapat 100. 100 kali 5 berapa, Tarisa? 500. Bener ya, berarti ini ya. Oke, 500. Nomor 7, Jatsyah. Jika perubahan energi dalam gas pada proses AC sama dengan perubahan energi dalam pada proses AB, maka besar usaha yang dilakukan gas pada proses AB PV. Ini A, di sini C, ini B ya, ini B. Ya. Oke. Ini angka berapa ini? 8, 8. Ini 15. berapa? 15. 15. Terus ini angka berapa? 16. 16. Ini angka 25. 25. Ini kita belum tahu VB-nya berapa. Itu dikatakan perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam AB sama dengan perubahan energi dalam AC. Betul ya? Betul? Iya. Ya. Yang ditanyakan adalah usaha AB. Usaha AB. Ini kita ganti 3/2N kali R kali TB kurangi TA sama dengan 3/2N kali R kali TC kurangi TA. Ini kita coret nih. Ini kita coret. Nah. Ini TA dengan TA hilang. Berarti kalau gitu bahwa
TB atau TB sama dengan TC. TB sama dengan TC. TB sama dengan TC. Ingat bahwa P kali V per T sama dengan P kali V per T. Ini saya bikin B. B, TB, C, C, C. TB sama dengan TC. TB sama dengan TC. PB, PB, maaf, ini PB angkanya berapa, Jatsia? 20. Oh, yang sama 20. Oke. Sekarang PB kali VB 20 kali VB sama dengan berapa? PC-nya adalah 25 ya? 25 kali VC-nya adalah 16. Betul ya? Oke, 16. Saya bagi 4. Ini dapat 4. Ini saya bagi 4, ini dapat 5, ini dapat 5. Berarti ini VB-nya angka 5 kan ya? Iya. Betul. Nah, sekarang usaha AB. Usaha AB sama dengan P kali delta V sama dengan luas grafik. Luas grafik. Nah, luas grafiknya mana? Ini loh, dari A ke B ini luas grafiknya. Ini bentuknya luas apa nih? Luas apa ini? Trapesium. Trapesium. Berarti sama dengan 15 ditambah 25. 15 ditambah 25 per 2 kali delta V-nya kan, delta V-nya dari ini ke sini. Oh ini sorry VB-nya ketemu 20. Oh 4. Ini 4 kali 20. Bener nggak? Iya, 20. Iya kan? VB-nya sama dengan 20. Ini 20. Nah, sekarang dari A ke B berarti 20 kurangi 8. Berapa? 20 kurangi 8. 12. 12. Ini dibagi, ini kan dapat 20 ya? 40 bagi 2, 20 kan? Iya. Berarti sama dengan 240 Joule. Bisa kan ya, Cacia? Bisa? Insya Allah. Nomor 8, Adira. Gas menjalani proses A, B, C. Bentuknya grafik apa? Persegi panjang ke atas. Ke atas. Ini P, ini V. Gini ya?
Ya. Ya. Ini angka berapa ini? 1. 1. Ini angka 2. 2. Ini angka berapa ini? 3. 3. Yang ini angka 4. 4. Yang ini dari A, B, C. Coba pertanyaannya apa? Kalor yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Oh, Q-nya, Q ABC-nya berapa? Ingat bahwa jumlah kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah dengan usaha luar. Sama dengan 3/2 N kalikan R kali delta T kalikan delta T ditambah P kali delta P kali delta V. Nah, ingat bahwa P kali V sama dengan nRT. Berarti ini boleh saya tulis sebagai N kali R kali delta T. Boleh enggak? Ya. Oke. Ini sama dengan 3/2 N kali R kali delta T. Kalau 3/2 NR ditambah NR berapa? 5/2. Oke. Sama dengan 5/2 NR. Ini saya bikin T2 min T1. Atau sama dengan 5/2, ini sengaja saya jabarkan, NR kali T2 kurangi NR kali T1. Betul nggak? Iya. Nah, sama dengan 5/2, ini adalah P2 kali V2 dikurangi P1 kali V1. Betul ya? Ya. Sama dengan 5/2. Ini P2-nya yang di sini di C. Berarti 3, V-nya adalah 4. 3 kali 4 dikurangi. P1-nya 1, V1-nya adalah 2. 1 kali 2. Berapa hasilnya? 25. 25 ya, 25. Sekarang saya mau benar ya? 25. Ini kan 12 ya 25. Ini ada angka yang keliru di sini. Coba kalau misalkan kita bikin 5/2, 3 kali 3 kurangi 1 kali 1. 5/2 kali 8. Nggak ada juga ya. Ini angkanya di sini salah ini. Angka di sini salah. Nah, kalau angkanya mengikuti ini, jawabannya harusnya ini. Jawabannya ini. Jadi tolong angkanya kita ikuti soal ini, tapi jawabannya nggak ada. Saya ini lupa ini angkanya berapa di sini.
Oke, sekarang soal nomor 9. Nomor 9 berarti Tarisa. Tarisa nomor 9. Iya, Pak. Sejumlah gas ideal dengan masa tertentu mengalami pemampatan secara adiabatik. Adiabatik. Kemudian pemampatan. Terus apa? Pertanyaan. Jawabannya. Jika W adalah kerja yang dilakukan sistem gas dan delta T adalah perubahan suhu dari sistem, maka berlaku keadaan. Oke. Yang namanya pemampatan itu volumenya mengecil. Volume mengecil. Kalau volume mengecil berarti usahanya negatif. Tapi kalau ada kata ekspansi, ini volumenya membesar. Membesar. Kalau ada kata ekspansi, volume membesar, maka usahanya adalah positif. Coba jawabannya ABCD atau 1, 2, 3, 4? Jawabannya ABCD. Oke, yang A apa jawabannya? W sama dengan 0. W sama dengan 0, terus? Itu banding ya. Delta T lebih dari 0. Delta T lebih besar 0. Yang B? W sama dengan 0, delta T lebih kecil 0. Ini delta T lebih kecil 0. Yang C? W lebih besar dari 0, delta T sama dengan 0. Lebih besar dari 0, delta T-nya sama dengan 0. Terus yang D? W lebih kecil dari 0, delta T lebih besar dari 0. Berarti delta T lebih besar daripada 0. Yang E? W lebih kecil dari 0, delta T sama dengan 0. Kan tadi bahwa Q sama dengan delta U tambah W. Ini 0. Lalu usahanya adalah negatif. Berarti delta U-nya sama dengan min delta W. Sehingga delta U-nya atau delta T-nya sama dengan min delta W. Nah, usahanya negatif, usahanya minus. Berarti delta T-nya min kali min adalah positif. Jawabannya yang ini. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B. Bisa kan, Tarisa? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Nomor 10 itu agak panjang. Maaf. Saya minta nanti kamu kerjakan untuk nanti malam. Besok pagi kita ketemu, kita bahas nomor 10. Tapi besok saya pembahasannya adalah ke optik, alat-alat optik dan optik fisis. Nomor 11, salsabila. Suatu gas volumenya 0,5 meter kubik perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi 2 meter kubik. Jika usaha luas gas tersebut 3 kali 10 pangkat 5 Joule, maka tekanan gas adalah P2-nya berapa? 2,0 ya? 2 ya. 2,0 meter kubik. Usahanya berapa, Jun? 3 kali 10 pangkat 5 Joule.
Yang ditanyakan tekanan kan ya? Oke. Ya, tekanan gas. W sama dengan P kali V2 kurangi V1. 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan P. Kalau 2 dikurangi 0,5 berapa? 1,5. 1,5. Kalau 3 dibagi 1,5? 2. Ada nggak jawabannya 2 kali 10 pangkat 5? Ada ya? Ada. Sebentar lagi, saya minta Najma nomor 12. Najma nomor 12. Satu mol gas ideal menempati suatu silinder berpenghisap tanpa gesekan. Tanpa N-nya 1 mol, N-nya sama dengan 1 mol. Terus Mula-mula mempunyai suhu T. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan. Terus Sehingga volumenya menjadi 4 kali lebih besar. Volumenya menjadi 4 kali lebih besar. Terus bila R adalah tetapan gas universal, maka besar usaha yang telah dilakukan oleh gas untuk menaikkan volumenya tadi adalah. Itu suhunya tetap nggak? Najma, suhunya tetap nggak? Nggak dikasih tahu tetap, cuma bilang mula-mula mempunyai suhu T. pH terus? Udah. Berikutnya, kalimat berikutnya. Gas tersebut kemudian dipanaskan pada tekanan konstan. Pada tekanan konstan. Kalau pada tekanan konstan berarti kan V2 per T2 sama dengan apa? V1 per T1. Betul ya? Iya. Ya. Ini adalah 4V1 per T2 sama dengan V1 per T. Berarti ini hilang, T2-nya sama dengan 4T. Betul ya? T2-nya sama dengan 4T. Usaha. Usaha sama dengan tekanan tetap V2 kurangi V1. Berarti sama dengan P, ini saya ganti menjadi 4V, ini adalah V, berarti sama dengan 3P kali V. Betul nggak? Ya. Ya. Padahal P kali V sama dengan N kali RT. Berarti ini sama dengan 3 kali N kali R kali T. Berarti N-nya adalah 1 sama dengan 3 RT. Bisa ya? Bisa. Terakhir, sebelum maghrib, saya minta Jatsiah nomor 13. Sejumlah gas ideal bermassa M mengalami proses pada tekanan P yang tetap. P-nya tetap ya, P tetap. Terus?
jika volumenya berubah dari V1 menjadi V2 dan suhunya berubah dari T1 menjadi T2. Sedangkan CP sama dengan kalor jenis pada P konstan dan C sama dengan kalor jenis pada volume konstan. Maka usaha. Kan yang pertama usaha adalah P kali V2 kurangi V1. Kemudian apa? Kalau Q sama dengan delta U ditambah dengan W, delta U tambah delta W, pada proses isokorik, itu delta V-nya sama dengan 0. Kalau delta V-nya 0, maka di sini delta U-nya sama dengan Q. Betul nggak, Dacia? Betul? Ya. Ya. Q ini adalah sama dengan M kali CV kali delta T. Kalor. M kali C kali delta T, kalau volume tetap berarti ini CV. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masukkan ke sini. Bahwa pada proses isobarik, ini delta U ditambah dengan W, proses isobarik, kalau isobarik, maka ini menjadi M kali CP kali delta T sama dengan delta U-nya diganti M kali CV kali delta T ditambah usaha luar. Maka usaha luarnya sama dengan M kali CP kali delta T dikurangi M kali CV kali delta T. Betul nggak, Cacia? Ya. Ya. Ini sama dengan M kurung buka CP kurangi CV kali delta T. Betul nggak? Ya. Ya. Atau boleh dituliskan sama dengan M kali CP, M kali CP, M kali CP kurangi CV kali T2 kurangi T1. Karena delta T itu T2 kurangi T1. Betul? Ya. Betul. Nah, berarti usahanya ada yang rumus ini, ada yang rumus ini. Oke, anak-anak sekalian, hari ini cukup sekian dulu. Besok pagi kita lanjutkan di sekolah. Maaf, saya mau tanya sama Najma. Tadi Bu Kiki atau Mbak Kiki ngajarnya di mana tadi? Nggak usah. Kalau besok misalkan saya kan besok ngajarnya pakai kamera juga, pakai kamera. Itu di ruang guru bisa dipakai nggak? Atau di kelas? Di ruang guru, insya Allah, Pak. Bisa. Kalau tadi Kak Kiki nggak di ruang guru soalnya lagi ada pembangunan. Ya, pembangunan. Benar. Nah, ruangan yang mungkin dipakai pertama ruang guru. Kalau ruang kelas ada nggak? Belum ada. Belum ada ya.
Ruang lobby ada tapi nggak ada papan tulis. ya. Ya udahlah, nanti di ruang guru aja ya besok ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini sekian dulu, sampai ketemu besok pagi. Dan saya tunggu, saya kasih tugas itu soal nomor 10. Besok siapa yang akan mengumpulkan lebih dulu, silahkan. Saya minta coret-coretannya. Sekian dulu, selamat berbuka puasa. Dan mudah-mudahan kalian jangan lupa doa setiap saat. Insya Allah doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Ya, mau menjelang mau menjelang berbuka, nanti menjelang menjelang sahur, silakan berdoa kepada Allah. Mohon supaya dipermudah, diperlancar, dan diterima di UTBK sesuai dengan pilihan kalian. Amin. Oke, sekian dulu ya. Selamat istirahat sambil ya baca-baca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih Pak.